penjumlahan. Kalau pengurangan bagaimana? Ya, pengurangan A minus B misalnya. Maka kita perlu definisikan dulu vektor minus B itu apa. Ya. Minus B adalah vektor B, besarnya sama dengan vektor B ya, tetapi arahnya berlawanan. Ya. Maka A minus B sama dengan apa? A plus minus B ya. A dikurang B sama dengan A ditambah minus B. Ya. Maka kalau awalnya vektor A saya ke sini, dan vektor B saya ke arah agak bawah, A minus B sama dengan apa? A ditambah B yang arahnya dibalik. Nah, misalnya, ya. Nah, seperti ini jadi A ditambah minus B. Maka saya bisa gambarkan ini A, di akhir A saya tempelkan vektor B. Oke. Nah, ini dari awal titik A sampai akhir titik B, saya dapatkan vektor A minus B. Ya. Itu penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian dan pembagian bagaimana? Ya, perkalian sebuah vektor dengan sebuah bilangan positif misalnya, ini tidak merubah arahnya. Jadi saya punya vektor A seperti ini. Saya kalikan dengan 2, maka hasilnya 2A. Panjangnya 2 kali lipat, arahnya sama. Atau saya memiliki vektor A di sini, saya kalikan dengan minus 3 dengan bilangan negatif. Maka nilainya menjadi berubah, arahnya juga menjadi kebalikan. Ya. Kalikan minus 3, maka panjangnya menjadi 3 kali lebih panjang. Dan arahnya berlawanan. Oke. Kalau dibagi, Pak, dibagi 2 ya, menjadi lebih pendek. Dibagi sepertiga, menjadi lebih, ya Pak, dibagi 3, menjadi sepertiga lebih pendek. Dan seterusnya. Oke, tadi penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian. Nah, tadi ini kan perkalian vektor dengan bilangan skala. Kalau vektor kemudian saya kalikan dengan vektor bagaimana? Nah, ada. Ternyata ketika sebuah vektor saya kalikan dengan vektor, ternyata ada 2 jenis. Jenis perkalian yang menghasilkan bilangan skalar kita sebut sebagai dot product. Ya. Perkalian skalar dari A dan B kita tulis sebagai A dot B. Ya. Dot project. Nah, dot product ini adalah definisinya proyeksi vektor, maaf ini kembali, proyeksi vektor B pada arah vektor A. Ya. A dot B itu maksudnya proyeksi vektor B pada arah vektor A. Oke. Ini saya memiliki vektor A ke arah sana nih. Kemudian ada vektor B ke arah sini. Maka A dot B adalah, ya B ini proyeksi B yang pada arah A. Oke. B ini kan arahnya ke sana. B yang ke arah sana berapa komponennya? Yang ini sebuah segitiga ya. Segitiga sudutnya V atau theta mungkin. Maka kalau sini B, di sini apa? Sisi samping. Sisi samping terhadap sisi miring dari sebuah sudut. Maka cos, ya, cos theta bukan sisi sampingnya. Bx misalnya. B disumbu X dibagi B. Ya. Maka Bx ini sama dengan B kalikan cos theta. Ya, di sini jadi B cos theta. Hasilnya adalah B cos theta kalikan A. Oke, maka nilai dari dot produk A dot B ini adalah sama dengan besarnya A kali besarnya B kalikan cos theta. Di mana theta adalah sudut antara kedua vektor tadi. Oke. Nah, jadi B cos theta kalikan A. Nah, terkadang untuk penjumlahan vektor atau operasi matematika lain kita dibuat lebih mudah kalau kita uraikan vektor-vektor ini menjadi komponennya sepanjang sumbu X, sumbu Y, ataupun sumbu Z. Ya. Contoh tadi saya memiliki vektor A arahnya ke sini. Maka saya bisa uraikan ke arah sumbu X. Ya. Bagaimana? Ya ke sini. A yang sejajar dengan sumbu X dan A yang sejajar dengan sumbu Y. Oke. A yang sejajar sumbu X, AX berapa besarnya? Nah, ini seperti dot produk antara A dengan X ya. Besarnya A kali besarnya X kali cos theta. Ya, besarnya X kan tidak ada arti.
Ini kita sebut sebagai vektor satuan nanti. Ya. Maka X ini misalnya 1. Maka menjadi A cos theta. Ya. Ya. A yang sejajar dengan sumbu X, jadi A cos theta. A yang bertegak lurus dengan sumbu X, yang sejajar dengan sumbu Y kan yang di depannya. Sisi depan dibanding sisi miring. Maka menjadi sin. Ya, sin theta. Itu ya. Sisi depan dibanding sisi miring. Ini menjadi sin theta. Nah, maka tadi penjumlahan misalnya saya memiliki vektor A dan vektor B, selain kita bisa tentukan hasilnya dengan gambar, saya memiliki A dan B, berapa hasilnya? Kan seperti tadi kita gambar ya, saya gambar vektor A, kemudian di ujung vektor A saya tempelkan vektor B. Ya. Kemudian dari awal vektor A sampai akhir vektor B ini menjadi vektor baru kita, A plus B. Ya. Nah ini kita juga bisa selesaikan tanpa metode menggambar. Kalau setiap soal harus digambar lama ya. Salah satunya dengan diuraikan ke komponen-komponen. Ya. A kita uraikan menjadi AX, A yang sejajar dengan X dan A yang sejajar dengan sumbu. B juga demikian, B yang sejajar dengan sumbu Y dan B yang sejajar dengan sumbu X. Ya. Maka hasilnya adalah vektor R adalah AX plus BX, ini menjadi RX. Ya. Ini semua komponen X, dan AY plus BY menjadi semua komponen Y, RY. Oke. Nah, hasil R-nya bagaimana? Ya, R sama dengan RX plus RY. Oke. Besarnya berapa? Ya, akar dari RX kuadrat plus RY kuadrat. Oke. Nah, unit vektor. Tadi kenapa kok nilainya 1? Karena unit vektor. Ya, unit vektor adalah vektor yang memiliki nilai 1. Digunakan untuk menunjukkan arah koordinat. Jadi di sumbu Y ini ada, di sumbu X ada vektor namanya vektor I, di sumbu Y ada vektor C, di sumbu Z ada vektor K. Ya. Nah, jelas harusnya ya? Jelas. Ada pertanyaan tidak? Sama ini. Oke, mohon maaf tadi nanti Zoom-nya ini Zoom yang masih free, ini 40 menit batas ya. Jadi nanti kalau habis waktunya kita close dan nanti rejoin lagi ya. Oke, tadi kita mulai 12.45, jadi habisnya 45 menit, kira-kira jam 1.30. Oke, atau kurang dari itu kita akan selesaikan sudah itu. Oke, sejauh ini jelas ya? Dot product? Iya, Pak. Oke, siap. Kalau ada yang belum jelas, silahkan langsung ditanyakan saja. Oke. Untuk ngecek sudah jelas atau belum, kita bisa langsung ke soal. Sebelum soal ada. Oke. Oke, jadi tadi kita sudah bisa menguraikan vektor ke komponen-komponennya ya. Komponen di sumbu X, komponen di sumbu Y, dan komponen di sumbu Z. Oke. Maka dot product ini juga bisa kita uraikan seperti itu. Misalnya saya memiliki vektor A, kita sudah memiliki komponen X, Y, Z-nya. Ya. Nah, ini 10 menit lagi off. Dan vektor B memiliki komponen Bx, By, Bz. Ya, maka A dot B kan perkalian. A kalikan B. Ini misalnya AX ini saya beri nomor 1, ini nomor 2, ini 3. Ini A, ini B, ini C. Hasil perkalian A dan B harusnya bagaimana? Harusnya 1 kali A ya. Dikalikan ini ditambah 1 kali B ditambah 1 kali C ditambah 2 kali A tambah 2 kali B tambah 2 kali C tambah 3A 3B kali 3C ya. Seperti itu. Oke. Tapi kita lihat satu persatu. AX kalikan BX ya. Ini dua-duanya vektor. Vektor AX adalah sepanjang sumbu X. Vektor BX juga sepanjang sumbu X. Maka sudut di antara keduanya berapa? 0 derajat. Oke. Maka hasil AX kalikan BX, AX kali dot BX bagaimana? Besarnya AX kali besarnya BX kalikan cos theta. Di mana tetanya ini
0 derajat. Cos 0 berapa? 1. Ya. Jadi AX kali BX, AX dot BX ya, AX dot BX. Tapi kita lihat sekarang AX dengan AY. X arahnya ke sana, Y arahnya tegak lurus. Sudut antara keduanya 90. Maka AX BY cos theta. Theta antara keduanya berapa? 90. Cos 90 0. Jadi produk antara X dengan Y selalu 0. X dengan Z juga selalu 0. Ya. Y dengan X juga selalu 0. Y dengan Z 0. Z dengan X 0. Z dengan Y 0. Jadi yang tidak 0 adalah X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Ya. Maka saya bisa tuliskan hanya 3 sisi saja ya. 1A, 2. Makanya yang X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Itu ya. Dot product mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami, ya, untuk ngecek sudah paham atau belum, biasanya latihan soal ini. Ya. Nah, sebuah rasi bintang Big Dipper atau biduk berikut jarak bintang Alkaid. Ini Alkaid kita lihat di malam hari, ada bintang Alkaid di sana dan ada bintang Merak di sini. Oke. Jarak antara keduanya ini ternyata saya lihat di sini sampai sana 25,6 derajat. Oke. Kalau jarak ini adalah 138 tahun cahaya dan sini adalah 77, tanya apa ini? Berapa jarak antara Alkaid dan Merak? Oke. Kemudian berapa derajat matahari terpisah dari Merak jika dilihat sebuah planet? Oh nih, yang kedua ini sudutnya berapa? Oke. Nah ini kita bisa gunakan apa nih? Dot product, iya dot product. Ya. Kita sudah punya 2 vektor, ini vektor jarak besarnya 138, yang satu lagi vektor jarak juga besarnya adalah 77. Kita punya sudut di antara keduanya. Maka kita bisa menghitung nanti ya, komponen X-nya berapa, komponen Y-nya berapa. Nah nanti bisa dihitung. Tidak saya jelaskan di sini ya, dicoba dulu di rumah, kemudian nanti dikerjakan di e-learning-nya, nanti akan keluar hasilnya. Setelah dikerjakan baru kita bahas. Oke? Oke, ini tinggal 5 menit, kita sudahi dulu. Nanti join dengan link yang berikutnya ya. Kita cukupkan di sini dulu sementara. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.